Bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan rancangan percobaan. Kali ini kita akan diskusi mengenai rancangan acak kelompok. Mengapa kita memilih rancangan acak kelompok untuk suatu percobaan? Yang pertama dan yang utama adalah untuk memperkecil galat. Jadi, sedikit mengulang bahwa prinsip dasar percobaan itu adalah semua objek percobaan, dalam hal ini kalau berbicara dalam bidang pertanian, tanaman misalnya, semua tanaman yang menjadi objek percobaan kita harus mengalami penanganan, sentuhan, atau apapun yang sama selain perlakuan dalam percobaan itu sendiri, faktor perlakuannya. Jadi kalau dalam hal ini misalnya kita mau uji dosis pupuk 0, 100, 200, dan 300, maka hanya dosis pupuklah yang berbeda. Selain itu sama. Ketinggian tempat sama, sinar matahari sama, pengairan sama, sumber air sama, dan semuanya termasuk pengambilan sampelnya juga sama, pengolahan tanah, penanamannya serentak. Dalam hal kegiatan, maka kegiatan tersebut diupayakan sehomogen mungkin. Dalam hal lingkungan, maka lingkungan tersebut juga sudah dalam keadaan homogen. Lalu bagaimana jika ternyata tidak bisa memenuhi itu? Ya, kalau tidak bisa memenuhi itu, maka diantisipasi dengan mendesain percobaan tersebut untuk mengurangi bias atau kesalahan yang sistematik atau galatnya dikurangi dengan cara mengelompokkannya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang terjadi, sehingga tidak dapat dilakukan lagi sebagaimana rancangan sederhana, yaitu RAL. RAL adalah rancangan yang paling sederhana yang mengikuti prinsip dasar percobaan, di mana semua ulangan dan faktor perlakuan bisa ditempatkan secara acak dan menyeluruh dimanapun posisi di lahan percobaan. Sebagai contoh, misal begini, ini lahan, seluas lahan ini akan digunakan untuk percobaan padi yang menguji dosis pupuk 0, 100, 200, 300. Kondisi lahan datar. Kemudian kesuburan diketahui tidak ada perbedaan. Ya, dipastikan tidak ada perbedaan dari historisnya, tidak ada perbedaan penggunaan pupuk sejauh ini. Pemakaian sebelumnya belum ada penelitian tentang perbedaan dosis atau jenis pupuk. Ya, penggunaan sebelumnya memang diolah secara merata. Kemudian lahan yang tidak terlalu luas sehingga jenis tanah dan lain-lainnya dianggap sama, ya, dipastikan sama. Kemudian ternyata ada satu situasi di mana di sebelah timur dari lahan ini ada kebun sawit. Ada kebun sawit yang sudah menghasilkan. Nah, sementara matahari terbit itu dari timur, sehingga sebagian lahan ini akan menerima sinar matahari pada pagi hari, sebagian pada agak siang, dan sebagian lagi akan menerima matahari mendekati tengah hari. Misal bagian ujung sini, bagian ujung ini tentu akan menerima
matahari lebih pagi, misal jam 8 atau jam 9, bagian di sini mungkin akan seandainya ini jam 8, ini jam 9 mungkin, ini akan menerima matahari jam 10, jam 11, dan seterusnya. Artinya, kebun sawit membuat lahan yang dekat dengan kebun sawit tersebut menerima sinar matahari tidak bersamaan dengan lahan yang agak jauh dari kebun sawit. Jika kita mengacak secara lengkap, maka ada peluang terjadi kesalahan atau bias dari hasil nantinya. Seandainya dalam pengacakan rancangan acak lengkap, seandainya kita gunakan rancangan acak lengkap, kita tidak memperhatikan arah dari datangnya keragaman ini, maka ada kemungkinan di sini dapat posisi dosis pupuk 300. Di sini dosis pupuk kita misalnya seperti ini. Kita mau uji dosis pupuk 4 taraf, kemudian diulang 5 kali, maka dibentuklah petak-petak percobaan, di mana unit percobaannya ada sebanyak 20, ya, 4 dikali 5. Nah, jika kita acak secara lengkap, sebagaimana rancangan acak lengkap, maka ada kemungkinan di sini dosis 300, di sini dosis 200, mungkin saja. Peluangnya sangat besar, karena diacak secara lengkap. Ini 100 misalnya, atau ini 300 lagi. Ini kebetulan misalnya 100, 200, 0. Itu. Kemudian, dilihat hasilnya. Hasil dari petak-petak ini lebih rendah. Hasil dari petak-petak ini lebih rendah dibanding hasil dari petak-petak yang ada di sebelah bawah, sebelah bagian barat kalau ini timur. Sehingga kesimpulannya secara menyeluruh bahwa kalau ternyata di sini kebanyakan yang dosis rendah, 0, 100 misalnya, di sini kebanyakan dosis tinggi, sementara hasil lebih banyak di sini, maka disimpulkan nanti dosis pupuk atau tanaman yang tidak dipupuk lebih tinggi, atau dosis pupuk 100 lebih tinggi daripada 300. Padahal ada faktor dari sinar matahari yang menyebabkan di daerah ini, daerah timur, mengalami pertumbuhan yang melambat karena memperoleh sinar matahari pada siang hari, terlambat dibandingkan yang lebih ke barat. Oleh karena itu, diantisipasi dengan mengelompokkan, tegak lurus dengan arah datangnya sumber keragaman tersebut. Sumber keragamannya adalah timur atau matahari, yang dimana ada kebun sawit. Oleh karena itu, karena datangnya dari timur, maka pengelompokannya adalah tegak lurus, sehingga bagian ini satu kelompok. Jadi ulangan 5 tadi itu kita jadikan kelompok. Satu kelompok, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, maka ini satu lagi ya. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Di sininya 4 saja. Oke. Ya, ini.
Ya, jadi ulangan tadi dijadikan kelompok. Kelompok pertama, artinya dalam kelompok pertama ini diacak keempat taraf perlakuan dosis ini. Kelompok kedua diacak juga keempat taraf perlakuan ini. Demikian juga kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Jadi, di dalam setiap kelompok terdapat keempat taraf perlakuan dosis pupuk. Jadi, bagian ke barat, ya, kelompok yang ke arah barat ini, kalau daerah sini mengalami sinar matahari sejak pukul 8, maka keempat taraf perlakuan dosis pupuk ini mengalami hal yang sama. Ini ke setengah 9 misalnya. Mereka berempat juga mengalami sinar matahari pada tengah 9. Ini ke jam 9, begitu juga mereka berempat. Keempat dosis ini mengalami hal yang sama. Sampai ke jam 11 juga mereka mengalami hal yang sama. Artinya, kita telah mencoba mengurangi kesalahan, mengurangi galat akibat dari pengacakan. Di mana menguranginya? Mari kita perhatikan di ANOVA. Ini ANOVA untuk RAL, ini ANOVA untuk RAK. Jadi, ada keterkaitan antara pemilihan rancangan ketika mendesain percobaan di lapangan hingga ke analisanya. Di mana alasannya tadi adalah mengurangi galat, mengurangi bias, mengurangi kesalahan. ANOVA RAL, sumber keragamannya hanya faktor perlakuan yang diujikan. Yang lainnya seragam atau homogen. Di RAK, sumber keragamannya bertambah. Selain pupuk atau dalam hal secara umum selain perlakuan yang dicobakan, juga ada beragam kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dari sisi memperoleh sinar mataharinya. Kita tahu bahwa galat, dB galat adalah dB total dikurang derajat bebas perlakuan dan derajat bebas kelompok untuk RAK. dB galat untuk RAL adalah dB galat total dikurang dB galat pupuk. Artinya, pengurangan di sini lebih banyak. Seandainya dB totalnya adalah, kalau ini 5 dengan 4, 20, berarti ini 19. Perlakuannya 4 berarti 3. Ya, berarti di sini dB galatnya untuk RAL, seandainya ini RAL, maka dB galatnya adalah 16. Ini 19 dB galat untuk RAK totalnya ya. dB total maksud saya, dB perlakuan adalah 3, dB kelompok adalah 4. Sehingga di sini 19 dikurang 7, maka di sini adalah 12. Artinya kita telah mengurangkan ya, dB galat dari analis ini telah kita sisihkan dari kelompok. Sumber keragaman, ketidakhomogenan yang berasal dari kelompok telah kita sisihkan, sehingga inilah yang namanya dengan memperkecil galat, dan galatnya memang lebih kecil, 12 dengan 16. Di sini memang tidak ada keragaman lain selain beragamnya perlakuan pupuk, dosis pupuk. Di sini ada keragaman di kelompok sesuai dengan penerimaan sinar matahari. Nah, demikian juga dengan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat galat, JK galat, sama dengan untuk RAK jumlah kuadrat total
dikurang jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat kelompok. Kalau RAL, pengurangnya hanya perlakuan. Jadi, jumlah kuadrat Galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Artinya, jumlah kuadrat Galat di ANOVA RAK itu akan lebih kecil dibanding dengan jumlah kuadrat Galat di RAL. DB Galat kecil, jumlah kuadrat kecil, tentu kuadrat tengahnya kecil. Karena kuadrat tengah masing-masing ini adalah DB derajat bebas dikali jumlah kuadrat. Jadi kuadrat tengah Galat sama dengan DB Galat dikali JK Galat. Kecil dikali kecil, maka kecil. Kuadrat tengah Galat di RAL, besar dikali besar sama dengan besar. Kita tahu F hitung adalah kuadrat tengah dari masing-masing yang dicari, misalnya perlakuan pupuk, kuadrat tengah pupuk atau perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah Galat. Karena kuadrat tengah Galatnya tadi kecil, akibat dari pengalian DB Galat yang kecil, maka kalau pembaginya kecil tentu F hitungnya lebih besar. Artinya apa? Dengan mengurangkan faktor keragaman kelompok, ya, maka F hitungnya akan lebih besar. Itulah yang disebut dengan mengurangi atau memperkecil kesalahan, ya, memperkecil Galat sehingga kesimpulannya tidak bias. Oke, kemudian kita lanjut ke pengacakannya. Ini perlakuannya, kemudian karena 5 kali ulangan kita sebut U, ya, atau karena dia RAK boleh juga K, kelompok 1, kita anggap saja ulangan 1 juga sama saja, ya. Jadi ini boleh saja ulangan atau kelompok 1 ini diacak juga boleh. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 misalnya, atau ini kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 5, tidak masalah. Penyebutan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 itu tidak menjadi persoalan. Yang penting dalam setiap kelompok itu memiliki keempat taraf perlakuan ini. Oke, jadi berarti kita coba ini ya, ini misalnya ini misalnya kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti ini kita anggap P ya, pupuk. P0 artinya pupuk dengan dosis 0, P1 pupuk dengan dosis 100 ya, sampai P3 adalah pupuk dengan dosis 300. Nah, kita acak. Cara mengacaknya bisa dengan menggunakan memunculkan atau membangkitkan nilai angka acak, bilangan acak. Bisa juga dengan cara undi ya, seperti lotre gitu. Yang jelas harus diacak keempat-empatnya dalam setiap ulangan. Tidak lengkap lagi diacak seperti RAL. Jadi tanpa ada unsur kesengajaan. Anggap saja ini P0, P3, P2, P4. Nah, misalnya ini P4 tadi, P2, P3. Begitu juga di sini. P1 secara anggap itu hasil undiannya ya, P4 tidak ada maksud untuk menempatkan
proses tertentu di tempat tertentu. P2, P3, P3, P1, P3, P2, P4, P3, P1, bebas saja. P berapa lagi? P3, P1, P4, P2, P3 misalnya, atau ya, bebas saja. P0, 0, 1, 2, 3. Oh ya, ini sampai tidak ada P4 di sini ya. Jadi P0, P1 ini P1 ini, P1, P1 ini P0. Ya, ini P4 ini enggak ada nih, P0. Ya. P0. Oke. P0, P1, P2, P3. Nah, itu. Jadi kita mengacaknya di setiap kelompok. Di setiap kelompok. Sampai kelompok 5. Sementara kalau rancangan acak lengkap, meskipun 5 kali diulang, ulangan kelimanya bisa saja di sini, ulangan ketiga di sini, ulangan kedua di sini, seperti ini. Jadi dia bebas, tapi memang 5 kali, ya, ada U5. Penerapan rancangan acak kelompok itu sesungguhnya bisa di mana saja. Seringkali disampaikan bahwa RAK untuk di lapangan, RAL untuk di laboratorium. Ini tidak salah, tetapi sesungguhnya tidak 100% benar demikian. Kenapa disebut RAK di lapangan dan RAL di laboratorium? Sesungguhnya itu simplifikasi saja, bahwa memang di lapangan lebih banyak sumber keragaman, lebih berpeluang terjadi banyak keragaman selain percobaan faktor perlakuannya. Sementara di laboratorium dapat diupayakan sehomogen mungkin. Sinar mataharinya menggunakan lampu dengan watt yang sama dan lamanya sama. Kemudian bisa menggunakan air conditioner untuk pendinginnya, dan kebersihannya juga dapat dipastikan homogen dan lain-lain. Di lapangan sendiri bisa banyak hal yang membuat sumber keragamannya tidak hanya perlakuan itu sendiri, tetapi seperti penjelasan sebelumnya, jika kita bisa pastikan di lapangan itu memang homogen, maka kita bisa menggunakan RAL di sana. Karena kalau yang dikatakan RAK di lapangan hanya mengandalkan statement itu, maka tentu pertanyaan berikutnya adalah arah pengelompokannya kemana. Jadi kalau tidak bisa ditentukan arah pengelompokannya kemana, tentu itu juga tidak tepat. Jadi harus tahu kalau menentukan rancangannya adalah RAK, maka harus bisa menentukan langkah berikutnya, pengelompokannya kemana. Seperti ini, kita bisa tentukan pengelompokannya ke sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Itulah kelemahan dari statement yang mengatakan RAK di lapangan, RAL di laboratorium.
salah penempatan atau penempatan kelompoknya, arah kelompoknya, maka tentu juga merupakan galat atau kesalahan. Demikian juga dengan di laboratorium. Apakah di laboratorium mutlak RAL? Tidak juga. Oke, lingkungannya dapat diupayakan semaksimal mungkin, sehomogen mungkin. Tapi ada kalanya karena peralatan yang terbatas atau kemampuan dari peneliti membuat dia harus dikelompokkan. Misal penelitian kultur jaringan, di mana jumlah seluruh unit percobaannya adalah 1000 explant, 1000 botol. Kemampuan kita melakukan penanaman dan pengamatan dan seterusnya dalam sehari adalah hanya 200. Maka kita harus mengelompokkannya menjadi 5 kelompok. Hari ini 200, besok 200, besok 200 lagi selama 5 hari, sehingga totalnya 1000. Berarti arah pengelompokannya adalah kemampuan melaksanakan penelitian tersebut. Begitu juga kadang ada peralatan yang terbatas, di mana peralatan tersebut hanya satu, kemampuan alat tersebut untuk melakukan uji atau hal lain sesuai dengan fungsinya terbatas, tidak sebanding dengan jumlah seluruh unit percobaan, maka hal itulah yang menjadi arah pengelompokannya. Demikian penjelasan saya tentang pemilihan rancangan acak kelompok sebagai desain percobaan dan cara pengacakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, dan juga dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih.